Hotman Paris Hutapea diadukan ke polisi. Dia dituduh melakukan penyebaran informasi bermuatan asusila melalui akun Instagramnya. Yang melaporkan juga pengacara terkenal, Razman Arif Nasution dan kawan-kawannya. Razman adalah pengacara sekaligus politisi dari Partai Golkar. Menurut Razman, postingan Hotman Paris sering mengeksploitasi perempuan. Itu meresahkan, kata Razman. Hotman dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran video asusila. Hotman memang sering memuat foto-fotonya bersama banyak wanita muda berpenampilan seksi. Para perempuan muda itu disebutnya sebagai asisten pribadi. Setidaknya tercatat ada 27 aspri. Para perempuan dengan pakaian seksi dan bergaya sensual itu tampil seperti dayang-dayang Hotman. Mereka juga nampak tidak keberatan, misalnya dipegang-pegang atau direkam bagian-bagian tubuhnya yang sensual oleh Hotman. Hotman kadang menampilkan juga istrinya yang disebut sebagai petugas jaga harta. Tapi sebagian besar isi Instagramnya adalah foto dan video para aspri itu. Hotman santai saja menerima gugatan itu. Ia menuduh gugatan Razman itu ada kaitannya dengan kasus pidana Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya. Kata Hotman, Razman mengira Hotman merebut kasus Dr. Lee yang semula ditanganinya. Hotman juga menuduh gugatan itu datang dari mereka yang iri. Dengan sinis, Hotman menyindir para penggugat di Instagramnya. Dia bilang, maklum hidup di ibu kota ini ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Akibatnya ada yang nyinyir dan cemburu. Lalu dia bilang, kacian yang cemburu, mau masuk TV ya? Cari panggung ya? Memang sulit dibantah. Hotman adalah salah satu pengacara paling terkenal dan juga mahal di Indonesia. Di akun IG-nya, dia juga menyebut dirinya sebagai pengacara komersial, keuangan internasional, dan bankruptcy alias kasus-kasus kebangkrutan. Tapi di publik, ia sangat terkenal karena terlibat dalam kasus-kasus sensasional dan selebritis. Dia dikenal dengan beragam julukan. Dari pengacara selebritis Indonesia, celebrity lawyers, Raja Pailit, pengacara 30 miliar, bahkan the most dangerous lawyer. Dia sendiri pernah bilang, 99% kasus yang ditanganinya terkait bisnis internasional. Kalau dia menangani kasus selebriti itu karena dia bosan dengan kasus yang itu-itu aja. Namanya mulai dikenal publik ketika pada 2009 dia menjadi kuasa hukum Manohara Odelia Pinot. Manohara adalah seorang wanita Indonesia yang mengalami kekerasan rumah tangga oleh Pangeran Kesultanan Kelantan, Malaysia, Tengku M. Fakhri. Kemudian pada 2011, ia menjadi bagian tim kuasa hukum Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. 2 tahun kemudian, ia menjadi kuasa hukum Jennifer Dunn dalam kasus pencucian uang Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut. Wawan diduga memberikan mobil mewah Toyota Alphard Velfire kepada Jennifer. Ia juga menjadi kuasa hukum CEO Lamborghini Indonesia Jansen Yaptonaga dalam perseteruannya dengan artis pedangdut Dewi Persik pada 2014. Hotman mendampingi penyanyi Syahrini dalam beberapa kasus hukum. Salah satu kasus lain yang melejitkan namanya adalah ketika dia menjadi kuasa hukum guru Jakarta International School, JIS, pada 2014. Kedua guru yang dibelanya, Neil Bentelman dan Ferdinand Chion, dituduh melakukan pelecehan seksual di sekolah internasional tersebut. Hotman berkeras bahwa kedua terdakwa tidak bersalah dan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan tuduhannya. Selain itu, Hotman mewakili Deddy Corbuzier dalam menghadapi somasi dari motivator Mario Teguh 2016. Kata Hotman, kalau dia kalah, dia akan membayar gaji 5 tahun Mario Teguh dan memberi cincinnya yang menurutnya berharga 1 Lamborghini. Hotman nampaknya sangat sadar untuk memasarkan image dirinya. Hotman juga kreatif menjual dirinya. Saat ini saja, dia memiliki talk show The Hotman di Trans TV.
Sebelumnya, acara sejenis sudah tayang di iNews TV dengan nama Hotman Paris Show. Di dalam talk show tersebut, Hotman mengangkat kasus-kasus hukum di tengah masyarakat. Acara itu juga diselingi dengan pembicaraan tentang isu-isu yang sedang viral, gosip artis, dan apa yang disebut cerita inspiratif. Sebelumnya, dia bahkan juga punya acara televisi berjudul Kedai Kopi Joni. Di acara itu, dia mengundang warga untuk memperoleh bantuan hukum gratis dengan cara datang ke sebuah kedai kopi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Konsultasi hukum gratis itulah yang kemudian direkam dan ditampilkan di layar televisi. Jadi bisa dibilang, tampilan Hotman dengan Lamborghini, perempuan-perempuan seksi, dan juga deretan cincinnya adalah bagian dari marketing dirinya. Ini bukan pertama kali Hotman digugat. Pada 2019, Hotman diadukan oleh sesama pengacara Farhad Abbas. Tapi yang dilaporkan bukanlah foto-foto Hotman bersama perempuan. Farhad menuduh Hotman menyebarkan video porno melalui akun Instagramnya. Hotman membantahnya. Dia bahkan sampai membuat sayembara menantang siapapun yang bisa menunjukkan video mesum di Instagramnya akan memperoleh hadiah 10 miliar rupiah. Kali ini pun, Hotman nampaknya akan bebas dari jerat hukum. Foto-foto yang ditampilkan Hotman barangkali sebagian pihak dianggap sebagai tidak pantas dan bahkan menggelikan. Tapi secara hukum itu bukanlah hal yang terlarang. Kalau foto-foto perempuan berpakaian seksi dengan gaya sensual masuk dalam kategori asusila, maka banyak sekali selebritis Instagram yang bisa juga dipidanakan. Yang paling jauh bisa dipersoalkan adalah kode etik. Rasman menyatakan ia berencana mengadukan perbuatan Hotman Paris kepada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. Di kode etik dinyatakan bahwa advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Demikian pula dalam Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa advokat harus menjaga sikap dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rasman, adegan Hotman memeluk-meluk perempuan disebarkan melalui Instagram mencoreng kehormatan advokat. Artinya, Hotman dituduh melanggar kode etik sebagai pengacara. Bila Pradi menyatakan Hotman memang melanggar serius kode etik, Hotman terancam diskors atau dicabut izinnya sebagai advokat. Sebagai advokat terkemuka, Hotman memang rasanya perlu lebih menjaga kewibawaan profesinya. Ia juga perlu menjaga perasaan istri dan anak-anaknya. Ia bahkan perlu menjaga kehormatan para perempuan di Indonesia. Secara etik, Hotman memang bermasalah, tapi pelanggaran etik itu tidak perlu membawanya ke pengadilan. Saya Rizka Putri, undur diri.